Kesima di kota Batam ini benar adalah bangunan-bangunannya, benar adalah jalanannya, benar adalah bagaimana kota ini layak disebut sebagai kota industri, kota ini layak disebut sebagai kota yang begitu pesat pembangunannya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa setiap keindahan adalah pintu menuju Tuhan. Setiap keindahan yang kita pandang, setiap keindahan yang kita lihat, elok nampak di mata, sedang dipandang hati, apa yang kita ingat adalah bagaimana keindahan-keindahan ini diciptakan oleh Allah, bagaimana pembangunan-pembangunan ini dimudahkan oleh Allah. Semua keindahan ini mengantarkan kita pada tafakkur bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sedang berada di alam di mana Allah katakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan keindahan, kami perlihatkan keindahan di kota Batam. Kita datang ke sini melihat banyak keindahan, melihat banyak kemegahan, melihat banyak kemewahan. Ja'alna zinatan, kata Allah, kami jadikan itu sebagai zina, sebagai perhiasan, agar kalian diuji, agar kalian dicoba. Adakah kita senantiasa masih beriman di tengah berlimpahnya harta? Adakah kita masih bertuhan di tengah mewahnya dunia? Adakah kita masih menuhankan Allah di tengah-tengah gemerlapnya dunia, gemerlapnya kemewahan dan keindahan yang kita saksikan di sini? Karena banyak di antara kita yang lupa di mana kita berada. Di mana kita saat ini Bapak Ibu? Di Batamnya lumuh radat ke datrano. Hanya pegah apa tadi yang mengabai depu. Di mana kita saat ini? Di Batam. Banyak orang yang datang ke Batam begitu melihat keindahan kota Batam, begitu dia melihat bangunan, begitu dia melihat ketentraman di sini, dia lupa pulang. Bagaimana Bapak Ibu, ada niatan pulang? Masya Allah, diterima sepenuhnya oleh Bapak Wali Kota ini yang tidak biasa saya saksikan. Mari kita sama-sama memaknai kota Batam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disambut bukan sebagai tamu, tapi diajak untuk menjadi tuan rumah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kau saat ini berada di kota Batam, berkontribusilah, bermaknalah, bermanfaatlah untuk kota di mana tempat kalian sedang singgah, untuk kota di mana tempat yang menerima kita. Maka insya Allah keberadaan Persatuan Masyarakat Aceh di kota Batam memberikan warna, memberikan ciri khas, memaknai kota Batam, kota madani yang insya Allah dipenuhi dengan syariah. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita saat ini sedang berada di bahasa Arabnya dunia. Kita menyebutnya dunia. Apa arti dunia? Dunia artinya rendah, dunia artinya dekat, dunia artinya sementara. Bahwa kemewahan-kemewahan yang kau lihat hanyalah bersifat sementara. Bahwa kemegahan-kemegahan yang terlihat hanyalah bersifat sebentar saja. Itulah disebut dunia. Dia rendah meskipun kau anggap tinggi, dia sebentar meskipun kau anggap lama. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang dunia? Saya rasa perlu menjelaskan bagaimana dunia di tengah gemerlapnya dunia. Saya rasa perlu memandang bagaimana Nabi, bagaimana Allah bercerita tentang dunia saat kita melihat indahnya dunia. Kadang kita lupa tempat pulang, bahwa tempat kita bukan di dunia. Dunia dia hanya tempat singgah, dia tak kekal. Kita akan meninggal. Kita meninggalkan dunia atau bahkan dunia yang meninggalkan kita. Bagaimana kata Rasulullah SAW tentang dunia? "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma." Seandainya, kata Nabi, dunia ini setara dengan satu sayap nyamuk,
Seandainya dunia setara dengan satu sayap nyamuk, maka tidak ada yang diberikan makanan kepada orang-orang yang tidak beriman, kata Allah. Semuanya diberikan dunia, kata Rasulullah, semuanya diberikan dunia. Dunia diberikan kepada semua orang. Dunia diberikan kepada semua manusia. Kau beriman tak beriman dapat dunia, kau salat tak salat dapat dunia, kau perhatikan perintah Allah tak perhatikan perintah Allah, semuanya akan dapat nikmat dunia. Semua bisa jadi orang kaya, semua bisa jadi orang yang Masya Allah banyak harta, semuanya bisa dihinggapi. Kenapa? Karena dunia di sisi Rasulullah SAW katanya bahwa menurut Allah dunia ini tidak sampai setara dengan sebelah sayap nyamuk. Maka seandainya dunia tidak sampai dengan sebelah sayap nyamuk, bagian sayap nyamuk yang mana yang membuat kita tergugah? Bagian sayap nyamuk yang mana yang membuat kita bertengkar dengan sanak saudara, keluarga, hingga bahkan melupakan perintah Allah? Banyak orang sikut-sikutan, banyak orang bertengkar tentang dunia hingga melupakan siapa yang menciptakan dunia. Dunia ini tidak setara dengan seekor sebelah sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Dunia ini penjara bagi kita. Banyak yang tidak bisa kita lakukan, banyak yang tidak bisa kita makan, banyak yang tidak bisa kita dapatkan. Itulah penjara, sifatnya terbatas. Datang seorang non muslim, dia datang kepada seorang ulama, Al-Habib Abu Bakar Al-Aidarus Al-Adani. Apa katanya? Dia ini non muslim tapi dia kekurangan harta, sedangkan yang muslim ini orang kaya. Datang dia bertanya, wahai Habib, wahai Ustaz, kata nabimu dunia adalah penjara untukmu dan surga untukku. Lalu begitu kita melihat yang kaya engkau, sedangkan saya miskin, mana penjaramu, mana surgaku? Apa kata Habib Abu Bakar Al-Adrus? Perhatikan bahwa saat ini meskipun engkau miskin, saat ini meskipun engkau melarat, jika dibandingkan dengan apa yang kau dapatkan di neraka nanti, ini adalah surga bagimu. Adapun bagiku, meskipun kekayaan ku dapatkan, meskipun kemewahan ku dapatkan, meskipun seluruh harta aku dapatkan, sesungguhnya jika dibandingkan dengan nikmat surga, ini adalah penjara bagiku. Artinya ada banyak nikmat yang akan didapatkan dan dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Sekurang-kurangnya, kata Nabi, sekurang-kurangnya nikmat surga itu adalah 10 kali lipatnya dunia. Berapa Bapak Ibu? 10 kali lipat dunia. Itu adalah nikmat surga yang paling sedikit yang didapati oleh orang-orang yang masuk surga. Semoga kita semua menjadi ahli jannah. Amin amin ya rabbal. Lalu bagaimana Allah bercerita tentang dunia? Wa'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah bercerita bahwa dunia ini 5 saja isinya. Yang pertama adalah la'ibun, dunia yang begitu kau anggap serius, pagi, sore, siang, malam kau cari. Dunia yang begitu kau kejar mati-matian, sejatinya adalah la'ibun, permainan. Siapa yang paling mengerti permainan Bapak Ibu? Adalah anak-anak kita. Siapa yang paling mengerti tentang cara bermain? Adalah mereka. Maka lihat bagaimana mereka saat kita bawa ke pantai, dia bangun rumah dari pasir, dia lukis sebegitu rupa. Begitu tiba waktunya pulang, kita ajak, ayo pulang anakku. Dia pulang. Dia tidak sedih, dia tidak kecewa, karena rumah yang dia bangun tadi dia tahu itu hanyalah permainan. Dia tahu pantai adalah tempat singgah dan dia harus pulang ke rumah. Begitulah kita. Silakan bangun bangunan semewah-mewahnya, silakan bangun rumah sebesar-besarnya, tapi bila tiba waktunya pulang-pulang, bila tiba waktunya pergi-pergi, bila tiba waktunya hilang-hilang, tak ada yang bisa kita jaga, tak ada yang bisa kita cegah. Jika Allah sudah sampaikan waktunya pulang-pulang, waktunya pergi-pergi, bagaimana kita mau menahan? Banyak musibah, banyak bencana tidak diinginkan.
dan sudah pasti tidak direncanakan. Namun jika dia datang, semuanya diluluh lantakkan, semuanya dihabiskan. Maka semuanya yang kau simpan akan usang, semuanya yang kau makan akan busuk. Tak ada yang kekal. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqin. Apapun yang kau habiskan di sisimu, semuanya akan hilang, semuanya akan habis. Adapun sesuatu yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita titipkan di jalan Allah, itulah yang kekal. Apa yang menjadi milik kita adalah apa-apa yang kita sedekahkan, apa-apa yang kita titipkan, apa-apa yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah dunia, kata Allah. Annamal hayatud dunya la'ibun. Yang kedua adalah dunia itu lahun. Dunia itu adalah perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia. Nyo lagi ada pegah bagero deh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Munyujid bercerita lu cukup baik kah? Betul belum kah? Tapi Masya Allah, begitu melihat semangat per masa, hilang lelah, hilang letih, yang tersisa hanya lapar. Ini bukan kode, tapi insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua adalah dunia itu lahun. Dunia itu sifatnya adalah sia-sia. Banyak perkara-perkara yang tidak bermakna yang dilakukan dalam dunia. Maka orang-orang yang beruntung, kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Kejar harta di dunia, harta akan selesai. Maka apa? Siapa orang yang cerdas yang hidup di dunia? Kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah maut. Orang beramal untuk setelah kematian. Kata guru kita, siapa orang yang pintar itu? Orang yang hidupnya sekali tapi bermanfaat untuk dua kehidupan. Kehidupan di dunia dan kehidupan setelah mati. Bagaimana menjamin kehidupan setelah mati? Hiduplah dengan cara yang baik agar kita mati dalam keadaan baik. Matal mar'u ala ma'asha alaih, kata Nabi. Seseorang itu akan mati tergantung bagaimana dia hidup. Seseorang itu akan wafat tergantung bagaimana ia habiskan aktivitas-aktivitas saat dia di dunia. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang menghindari hidupnya dari perkara yang sia-sia. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sebagian daripada tanda agama kita ini sudah bagus, Islam kita ini sudah elok, adalah saat kita meninggalkan perkara yang sia-sia. Adapun yang ketiga, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina, adalah perhiasan-perhiasan yang kita lihat. Apa kata Allah tentang perhiasan? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kami akan habiskan, kami akan datarkan, kami akan lenyapkan segala perhiasan, bangunan, kemewahan, keindahan, akan ada datang masanya akan diratakan oleh Allah. Begitulah bumi akan berakhir. Bahwa kemegahan-kemegahan yang kita lihat sejatinya hanyalah untuk menguji kita sejauh mana kita mampu mengingat Allah di dunia nan megah dan mewah. Begitulah dunia diciptakan sebagai tempat untuk ujian. Kemewahan diciptakan untuk tempat menguji kita. Sekuat apa iman kita? Sekuat apa pertahanan? Adakah kita mengingat Allah di tengah musibah? Adakah kita mengingat Allah di tengah gemerlap dunia nan mewah? Yang ketiga, isi dunia adalah zinah, perhiasan. Perhiasan itu biasanya adalah pakaian, bangunan, sesuatu yang terlihat. Adapun Allah memerintahkan kita bukan untuk sesuatu yang hanya terlihat, tapi untuk hati kita. Innallaha la yanzuru ila ila suwarikum. Allah tidak memperhatikan bagaimana bentukmu, tapi yang Allah perhatikan adalah qulubikum, hati kita. Kita saat ini begitu melihat perawatan, begitu melihat keindahan dunia, rasa-rasanya ingin memesan, rasa-rasanya ingin membeli. Tapi begitu lewat di beranda kita, begitu lewat di HP kita,
zikir-zikir yang menenangkan hati, zikir-zikir penghapus dosa, kita lewatkan, kita lewati. Ini artinya kita lebih mementingkan apa-apa yang terlihat perhiasan dibandingkan apa-apa yang Allah perhatikan, yaitu hati kita. Adapun yang keempat, kata Allah, wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun, adalah saling berbangga. Dunia ini tempat kita saling membanggakan diri. Orang-orang yang kaya, setelah dia kaya, dia tidak lagi mencari harta, tapi yang dia cari adalah pengakuan, yang dia cari adalah validasi, yang dia cari adalah kekuasaan. Begitulah dunia, semakin dicari semakin tidak cukup, semakin dicari semakin sedikit rasanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha wa dunya akbaru hammi. Siapapun yang menjadikan dunia sebagai tempat tujuan terbesarnya, alzamahullahu qalbahu arba'a khisal. Ada 4 perkara yang Allah titipkan dalam hatinya. Yang pertama adalah kegelisahan. Orang yang hidupnya hanya mencari dunia, gelisah rasanya, tak tenang hatinya, tak tenang jiwanya. Kenapa? Karena ketenangan itu sumbernya datang dari Allah. Begitu dia disibukkan dengan dunia dan melupakan Allah, maka kesenangan dia dapatkan, tapi ketenangan nihil dia miliki. Yang kedua adalah fakran, kemiskinan yang tiada berujung, tak ada henti. Kemiskinan, semakin dia mencari dunia semakin miskin rasanya. Benarlah kata Allah dalam hadis kudusi, seandainya salah seorang manusia memiliki lembah yang isinya adalah emas, kita punya lembah, kita punya gunung, isinya adalah emas semua, dan itu milik pribadi kita, maka kata Allah, terbesit dalam hati manusia itu, dia mengatakan, seandainya saya punya 2, seandainya dia memiliki 2 lembah yang isinya emas semua, maka dalam hatinya akan mengatakan, seandainya saya punya 3. Begitulah seterusnya. Saat dulu gaji kita 10 juta, kita katakan seandainya 20 rasa-rasanya cukup. Begitu dapat 20, seandainya 30 rasa-rasanya cukup. Begitu dapat 30, 50 rasa-rasanya cukup. Hingga pada akhirnya Allah katakan, la yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Tidak ada yang dapat memenuhi perut anak cucu Adam manusia kecuali tanah. Saat dia disumpal dengan tanah, datang ajal, datang kematian, barulah dia katakan, qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'mal salihan fima taraktu. Aku ingin beramal saleh, aku ingin salat, aku ingin ibadah, aku ingin infak, aku ingin sedekah. Saat kita mati, kita baru mengingat, ternyata kenangan terindah yang pernah kita lakukan di dunia adalah ibadah. Kenangan terindah yang pernah kita lakukan di bumi adalah bersujud kepada Allah. Maka selama nyawa dikandung jiwa, hayat dikandung badan, selama kehidupan masih Allah berikan, semoga waktu kita semua alihkan, waktu semua kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah, dunia itu sebentar saja, faj'alha ta'ah, maka isilah dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir pandangan dunia kata Allah adalah wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia adalah kalian saling berbangga-bangga untuk memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Memperbanyak bukan apa kata Rasulullah? Nyodong pegang manteng nyu hadis. Saya adalah orang yang membanggakan umat yang paling banyak di antara kalian, maka menikahlah agar anak kalian banyak, agar generasi itu banyak, karena kelak di hari kiamat Nabi berbangga diri saat dia memiliki umat yang banyak, umat yang besar, anak-anak generasi-generasi yang tumbuh dalam agama. Itulah yang kelak akan dibanggakan Rasulullah SAW di hadapan para nabi lainnya. Alhaakumut takatsur. Namun di dunia ini ketika kita saling berbanyak-banyak di luar batas kebutuhan kita, itulah yang menghancurkan. Yang dapat menghancurkan kita bukan lapar tapi kenyang. Yang dapat menghancurkan kita bukan sedikit tapi banyak. Alhaakumut takatsur, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kita datang ke kubur, kita mati masuk peti, barulah kita mengingat bahwa dunialah yang membuat kita mati. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah
pangkal daripada segala kerusakan. Pada akhir ayat Allah tutup bahwa dunia kamathali ghaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu. Dunia ini bagaikan hujan yang menyiram tanaman. Tanaman itulah yang indah di pandangan para petani, yang indah dilihat pandangan mata. Thumma yahiju, namun kemudian tumbuhan itu akan membusuk, tumbuhan itu akan tua, menua. Fatarahu musfarran, kamu akan melihat dia mengering, dia menguning, hingga akhirnya yakunu hutama, hingga tumbuhan itu hancur lebur. Begitulah dunia, dari tidak ada bangunan kemudian dibangun bangunan-bangunan yang indah, kita melihat sampai bahkan kadang melupakan Allah, hingga pada akhirnya dihancurkan kembali bangunan-bangunan ini. Karena sejatinya kita tidak bertempat di dunia, kita hanyalah singgah. Dunia ini sementara, kata para ulama, bagaikan jembatan yang indah. Dunia itu bagaikan jembatan untuk menyeberang menuju akhirat. Seindah apapun jembatan, tidak ada yang menjadikannya rumah. Seindah apapun jembatan, tidak ada yang membangun tempat tinggal di sana. Dia hanya singgah. Nikmatilah sejenak, nikmatilah sementara, nikmatilah, pandanglah bagaimana keindahan dunia. Namun jangan pernah lupakan bahwa tempat kita semua adalah, tempat kita berpulang adalah akhirat. Semoga kita semua berakhir dalam perjalanan menuju surga. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa kiranya sudah sampai di akhir penghujung acara. Alhamdulillah, setengah jam terlewati. Semoga ini menjadi kenang-kenangan bahwa kita pernah berkumpul di dunia, dan semoga Allah kumpulkan kelak kita di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.